Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nur Pratiwi dengan NIM 2116016. Di sini saya akan uh, mempresentasikan hasil backend dari mata kuliah DPSI. Di sini ada middleware yang isinya ada dua file, yaitu out dan upload. Out untuk authorization dan upload untuk pengunggahan file. Out seperti ini isinya, kemudian uploadnya seperti ini isinya. Upload di sini menggunakan Multer dan outnya menggunakan JSON Web Token. Kemudian di bagian model ini ada bagian kategori, customer, employee, index. Di index ini untuk menyambungkan database-nya. Di sini saya sudah tersambung ke database MySQL. Dan di sini sudah terlihat juga database sinkronis, dan jika dilihat ke MySQL-nya sudah muncul database dan tabel-tabelnya seperti ini. Kemudian bagian order detail, produk, shipper, supplier, dan user. Di sini isinya untuk bagian username, password, dan role-nya. Role di sini bisa memilih salah satu antara admin atau user. Kemudian di bagian di routes ini ada authorization, bagian register di sini bisa menggunakan menggunakan metode post. Rute loginnya bisa menggunakan post juga. Di customer sini bisa menggunakan delete, bisa menggunakan put, get, dan post juga. Di bagian index ini seperti ini, dan di bagian usernya untuk menangani pengunggahan upload foto profile. Dan di bagian API, di bagian postman-nya kita lihat mulai dari pertama, yaitu bagian register. Di bagian register kita menggunakan metode post, portnya 3000 sesuai dengan yang di projectnya, menggunakan rute out/register. Di sini tidak lupa untuk mengkonfigurasi header dengan menambahkan content type dan value application JSON agar file JSON-nya bisa terbaca. Di bagian body sini kita memilih raw dan JSON, dan masukkan username, password, dan role sesuai dengan keinginan. Role-nya bisa milih, saya menggunakan admin. Dan jika di send akan muncul user register successful, artinya sudah berhasil register. Kemudian bagian login. Di bagian login ini sama seperti awal, kita menggunakan metode post, kemudian portnya 3000, dan rutenya register tadi kita ganti dengan login. Di konfigurasi headernya sama, content type dan application JSON bagian value-nya. Kemudian di bagian body-nya ini kita menggunakan username dan password yang sama dengan yang tadi register. Kemudian jika di send akan muncul tokennya. Kemudian kita ingin menambahkan data customer menggunakan metode post. Header di sini kita konfigurasi dengan isi content type dan value application JSON, dan tambahan lagi authorization dengan value bearer token. Masukkan token yang tadi pada login, hasil dari login tadi dimasukkan ke dalam bearer sini. Kemudian di bagian body-nya masukkan detail customer-nya, informasi detail customer-nya sesuai dengan yang ada di bagian model data yang pada di codingan tadi. Di bagian
endpoint sini menggunakan customer dan metode yang digunakan post. Tidak lupa menggunakan raw dan JSON juga. Kemudian kalau di send nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian get. Di bagian get ini ingin menampilkan data customer-nya. Bagian data customer ini cukup menggunakan metode get, portnya 3000 dan slice customer untuk root-nya. Kemudian kalau di send akan mendapatkan hasil 3, ada customer ID 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 tidak ada karena sudah dihapus, kemudian 8. Kemudian misal ingin menghapus, oh iya, sebelumnya di bagian header sini itu sama ya, menggunakan authorization dan token yang seperti di login tokennya, bearer dan token content type application JSON. Kemudian bagian delete ini, konfigurasi headernya menggunakan authorization saja dengan bearer dan token yang sudah diambil dari bagian login tadi. Tidak menggunakan content type application JSON karena ini tujuannya untuk menghapus atau mendelete saja. Di body-nya kita kosongin, bagian dipilih none, kemudian misal 8, kemudian kita hapus. Ini artinya sudah terhapus ya kalau kosong gini, dan ini terdapat pesan customer not found karena sudah terhapus. Kemudian bagian put ini atau metode put ini untuk mengupdate isi dari data customer-nya. Misal ingin mengupdate data customer dengan nomor ID yang kelima, ingin memasukkan data customer seperti ini dengan rutenya seperti ini, ada customer dan portnya 3000, menggunakan metode put. Oh ya, tidak lupa kita menggunakan header, authorization, bearer token yang seperti login tadi, content type application JSON, kemudian di send. Nah, nanti akan muncul hasil perubahannya. Dan di bagian get ini kita ingin menampilkan seluruhan data yang terdapat perubahan seperti hapus dan di-update dan ditambah juga. Seperti ini header, konfigurasi header jangan lupa menggunakan content type dan authorization. Content type-nya menggunakan application JSON dan bearer token seperti yang pada di hasil login tadi. Kemudian di sending request, hasilnya seperti ini. Customer ID yang 3 Nadia, yang ke 3, 4, 5, 6 Nisa, terakhir seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian ini menggunakan metode get ya. Kemudian di bagian post ini menggunakan metode post dengan port 3000 dan rute user slice upload profile picture. Di bagian headers-nya ini menggunakan authorization dan bearer tokennya sesuai dengan yang login tadi.
Terus content type-nya ini tidak perlu diisi karena kita menggunakan di body ini kita menggunakan form data. Kita masukkan key profile pic aja, kemudian masukkan file yang ingin di-upload. Kemudian upload dan di-send, hasilnya akan seperti ini. Ini menggunakan metode post juga. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.